Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup kamu tuh kok kayak HP jadul, lambat banget, sering ngelak? Yuk kita cek. Mau buka satu aplikasi, yang kebuka malah kenangan masa lalu. Padahal kamu tahu, potensi kamu tuh sebenarnya kualitas HD, tapi yang kepake sehari-hari masih versi 360p. Rasanya kayak ada yang salah, tapi nggak tahu di mana. Tenang, kamu nggak rusak kok. Kamu cuma belum di-upgrade. Dan hari ini kita nggak akan bahas soal bangun jam 4 pagi atau jadi miliarder dalam 30 hari yang klise itu. Kita bakal bahas sesuatu yang lebih fundamental, cara keluar dari versi lama diri kamu yang diam-diam, tanpa kamu sadari, lagi nahan kamu buat maju. Jadi, siap buat instalasi versi baru? Ayo, kita mulai. Hal paling bahaya dalam hidup itu ternyata bukan gagal, tapi merasa terlalu nyaman di versi diri kita yang lama. Versi yang udah kedaluarsa. Contohnya gimana? Contohnya, kamu masih pakai alasan yang sama persis sejak tahun 2018 buat nggak mulai sesuatu. Masih sering nyalahin keadaan, nyalahin orang tua, mantan, bahkan sampai nyalahin ekonomi global buat kondisi kamu sekarang. Atau yang paling sering, masih bilang, nanti aja deh, tapi nggak sadar, tahunnya udah ganti terus. Gini, versi lama kamu itu sebenarnya nggak jahat. Dia ada karena dulu pernah nolong kamu buat bertahan hidup, melewati masa-masa sulit. Dia adalah mekanisme pertahananmu. Tapi masalahnya, kalau sekarang kamu paksa dia buat dipakai terus di situasi yang udah beda, ya jelas lemot. Kayak pakai peta kertas di zaman Google Maps. Upgrade diri itu selalu dimulai dari satu langkah penting. Jujur sama diri sendiri dan berani bilang, oh ternyata cara pikirku yang ini udah gak relevan lagi. Mengakui itu bukan tanda kamu lemah, justru itu tanda kamu dewasa dan siap untuk tumbuh. Nah, setelah sadar, langkah berikutnya adalah berhenti ngopi sama alasan. Serius deh, alasan itu pinter banget. Dia itu motivator terbalik. Dia ngomongnya halus, persuasif, seolah-olah peduli sama kita. Dia bilang, kamu kan belum siap. Atau gimana kalau gagal nanti? Malu loh. Atau yang paling klasik, tunggu aja waktu yang tepat. Padahal semua kalimat manis itu kalau diterjemahkan artinya cuma satu. Aku nyaman di sini, jangan kemana-mana. Kalau alasan kamu itu manusia, dia mungkin udah jadi bestie toksik yang setiap hari bisikin kamu, udahlah, santai aja, ngapain capek-capek. Mulai sekarang, jangan musuhin alasanmu. Nggak perlu dilawan sampai berdarah-darah. Cukup dengarkan, terus bilang dengan tenang, makasih ya, udah ngingetin, tapi gue tetap mau jalan, pelan-pelan, nggak apa-apa. Jatuh bangun itu wajar. Yang penting, gerak. Jangan biarkan alasan jadi bos dalam hidupmu. Oke, ini bagian yang paling real talk. Kalau setiap hari kamu nongkrong sama orang-orang yang hobinya cuma ngeluh, yang kerjanya dikit, tapi dramanya banyak, yang mimpinya segede gaban, tapi aksinya nol besar. Terus kamu heran, kenapa hidup kamu stuck di situ-situ aja? Itu sama aja kayak kamu nyemplung ke kolam lumpur, tapi bingung kenapa bajumu kotor. Lingkungan itu kayak sinyal wifi. Kalau sinyalnya lemah, koneksi kamu jelek, ya otak kamu jadi ikutan buffering. Upgrade lingkungan itu nggak selalu berarti kamu harus ninggalin semua orang di hidupmu. Nggak se-ekstrem itu. Cukup dengan mulai kurangi interaksi sama orang-orang yang bikin energi kamu habis, yang bikin kamu jadi pesimis. Dan sebaliknya, tambahin waktu kamu bareng orang-orang yang bikin kamu mikir, yang bikin kamu terinspirasi, yang kalau ngobrol sama mereka, bikin kamu pengen jadi lebih baik. Percaya deh, menemukan satu orang teman positif yang suportif itu bisa pelan-pelan mengubah seluruh arah hidup kamu. Jadi, coba cek lagi. Sinyal wifi di sekitarmu itu bikin kenceng atau malah bikin lemot? Banyak orang salah kaprah.
ngira perubahan besar butuh motivasi yang besar juga. Padahal motivasi itu kayak mood. Hari ini ada, besok hilang. Lusa bisa jadi ghosting kamu tanpa kabar. Yang benar-benar bikin kamu naik level dan konsisten itu bukan motivasi, tapi disiplin kecil. Apa itu disiplin kecil? Itu adalah keputusan untuk tetap bangun, walau masih ngantuk dan malas. Keputusan untuk tetap maju satu langkah kecil, walau hati penuh ragu. Keputusan untuk tetap konsisten ngerjain sesuatu, walau nggak ada satu orang pun yang nonton atau kasih tepuk tangan. Kamu nggak usah nunggu semangatmu sampai 100% buat mulai. Itu nggak akan pernah terjadi. Mulai aja dari disiplin 5%. Contoh simpelnya, daripada target baca 1 buku seminggu, coba deh baca 3 halaman aja setiap hari. Daripada target lari 5 km, coba jalan kaki 10 menit dulu. Daripada target nulis 1 bab novel, coba tulis 1 paragraf aja. Aksi-aksi kecil yang dilakukan secara rutin itu dampaknya jauh lebih kejam dan lebih permanen daripada semangat besar yang cuma sesaat. Ingat, kecil tapi rutin ngalahin besar tapi angin-anginan. Terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, jangan pernah nunggu sampai kamu merasa siap. Aku kasih bocoran ya, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang pernah merasa 100% siap untuk melakukan hal besar. Nggak ada. Yang ada adalah orang yang tetap jalan walaupun takut. Orang yang terus belajar sambil sesekali jatuh. Orang yang berani mencoba sambil terus memperbaiki diri di tengah jalan. Versi baru dirimu itu nggak akan pernah muncul dari kondisi aku sudah sempurna dan siap. Versi baru itu lahir dari sebuah keputusan sederhana tapi sangat kuat. Mulai hari ini, aku mau bertanggung jawab penuh sama hidupku. Saat kamu bisa bilang itu dengan tulus, saat itulah kekuatanmu yang sebenarnya muncul. Jadi, jangan menunggu kesiapan yang fana. Ambil langkah pertamamu sekarang juga, dengan segala ketakutan dan keraguan yang kamu punya. Jadi, kalau setelah nonton video ini, kamu masih ngerasa tertinggal, masih ngerasa insecure, lihat pencapaian orang lain, itu bukan pertanda buruk, itu justru tandanya kamu belum selesai. Prosesmu masih berjalan. Upgrade diri itu bukan tentang menjadi orang lain yang kamu lihat di sosial media, tapi tentang menjadi versi dirimu yang lebih jujur, lebih berani, dan lebih sadar kemana arah tujuanmu. Ini tentang mengupas lapisan-lapisan lama yang udah nggak relevan, biar versi terbaikmu bisa muncul ke permukaan. Dan kalau video ini bikin kamu kepikiran satu orang teman pas kamu nonton, nggak usah like, nggak usah subscribe, langsung share aja ke dia. Siapa tahu obrolan sederhana dari video ini adalah upgrade kecil yang paling dia butuhkan hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.